Oke, perkenalkan nama saya Arwi Dodo dari Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya buat dan sebagai tugas dari mata kuliah Politik Asia Tenggara. Pada kesempatan kali ini ada sebuah kajian yang membahas tentang perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja. Ini menjadi fokus utama bagaimana kebijakan nasional Indonesia dan kolaboratif regional berperan dalam melindungi pekerjaan migran Indonesia di praktik eksploitasi. Perdagangan manusia merupakan kayak salah satu kejahatan lintas negara yang sampai saat ini masih jadi konteks yang sangat kompleks di Asia Tenggara. Terus juga isu ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keamanan kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, bentuk perdagangan manusia mengalami perubahan yang signifikan, terutama akibat perkembangan teknologi digital dan meningkatnya mobilitas tenaga kerja. Itu jadi faktor utama mengapa Asia Tenggara masih banyak terlibat kasus perdagangan manusia. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia dan Kamboja, pola perdagangan manusia menunjukkan kecenderungan yang cukup jelas. Indonesia yang sering menjadi negara asal korban, sementara Kamboja berperan sebagai negara tujuan atau lokasi eksploitasi. Banyak warga Indonesia direkrut dengan janji pekerjaan melalui gaji yang tinggi di luar negeri, khususnya di sektor teknologi, layanan daring, atau perusahaan berbasis digital. Namun pada kenyataannya mereka justru mengalami kerja paksa, kekerasan, dan pembatasan kebebasan setelah tiba di Kamboja. Modus perekrutan seperti itu yang banyak digunakan saat ini tidak lagi bersifat konvensional. Media sosial dan platform digital menjadi alat utama sindikat perdagangan manusia untuk menjaring korban. Informasi lowongan kerja yang tampak legal seringkali menutupi praktik eksploitasi yang terorganisir. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia telah bertransformasi ke dalam bentuk eksploitasi digital yang jauh lebih sulit dideteksi dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Lalu dalam sisi kebijakan nasional, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur sanksi terhadap pelaku serta perlindungan bagi korban. Namun penelitian ini menemukan bahwa keberadaan regulasi itu saja tidak cukup untuk menekan praktik perdagangan manusia secara efektif. Salah satu persoalan utama terletak pada implementasi kebijakan. Jadi penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antara lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kesulitan pembuktian kasus yang melibatkan teknologi digital dan lintas yurisdiksi negara. Akibatnya banyak kasus perdagangan manusia yang tidak tertangani secara optimal, terutama yang melibatkan korban di luar negeri. Selain itu, perlindungan terhadap warga negara Indonesia di Kamboja juga belum sepenuhnya berjalan maksimal. Perbedaan sistem hukum, kapasitas lembaga penegak hukum, serta prosedur administratif antara kedua negara seringkali memperlambat proses penyelamatan dan pemulangan korban. Serta prosedur administrasi kondisinya ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan yang dirancang di tingkat dan realitas nasional perlindungan di lapangan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diplomasi bilateral menjadi instrumen yang sangat penting.
Indonesia dan Kamboja telah meningkatkan kerja sama melalui koordinasi antara kepolisian, imigrasi, dan perwakilan diplomatik. Upaya ini membuktikan membantu proses repatriasi korban yang menindakkan terhadap pelaku. Namun diplomasi konvensional saja tidak lagi memadai untuk menghadapi kejahatan yang bergerak cepat di ruang digital. Lalu di tingkat regional ada ASEAN memiliki peran strategis melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Person atau ACTIP. Nah, kesepakatan ini menunjukkan komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk bekerja sama dalam mencegah perdagangan manusia dan melindungi korban. Namun penelitian ini menemukan bahwa implementasi ACTIP masih menghadapi tantangan, terutama karena perbedaan kapasitas dan sistem hukum antar negara anggota. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi penting sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di kawasan. Peran aktif Indonesia dalam mendorong harmonisasi kebijakan pelindungan pekerjaan migran di ASEAN sangat krusial agar kerjasama regional tidak berhenti pada tataran normatif semata. Selain adanya kerjasama antar negara, United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC juga berperan signifikan dalam mendukung upaya pemberantasan perdagangan manusia. UNODC membantu melalui penyediaan data, pelatihan aparat penegak hukum, serta fasilitasi kerjasama sama lintas negara. Di kehadiran lembaga internasional ini membantu memperkuat kapasitas negara dalam menangani kasus perdagangan manusia secara terkoordinasi. Jadi penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks globalisasi dan ketimpangan ekonomi. Keinginan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik sering dimanfaatkan oleh jaring kejahatan terorganisir. Tanpa literasi hukum dan digital yang memadai, pekerja migran menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Sebagai kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan perdagangan antar manusia di Indonesia dan Kamboja membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, kebijakan nasional, diplomasi bilateral, kerjasama regional, dan dukungan lembaga internasional harus berjalan secara selaras. Dan juga selain itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi melalui diplomasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dengan menempatkan perlindungan manusia sebagai prioritas utama serta memperkuat kerjasama lintas negara yang berkelanjutan, upaya pemberantasan perdagangan manusia di Asia Tenggara diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada keadilan serta kemanusiaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil jurnal yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.